Abu Nawas mewujudkan mimpi. Sebuah kisah Abu Nawas yang cerdik mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Seandainya saja Abu Nawas mau, maka sudah sejak dulu ia menjadi kaya raya dan hidup makmur bersama anak istrinya. Karena Abu Nawas berkali-kali memperoleh sepundi penuh uang emas, hadiah-hadiah yang melimpah ruah tersebut habis karena dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sangat memerlukannya. Abu Nawas memang dikenal sebagai orang yang suka membela orang-orang yang lemah dan tertindas. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang mengadukan nasibnya yang amat buruk. Tak lama, seorang pun berani menolong karena masalahnya melibatkan penguasa, yaitu seorang hakim. Maka ia disarankan agar minta tolong kepada Abu Nawas. Laki-laki itu bercerita kepada Abu Nawas, "Ketika tidur, aku bermimpi berdagang dengan Tuan Hakim. Aku membeli dagangan beliau dengan jumlah yang amat besar, hingga nilainya mencapai ribuan dinar. Namun, ketika aku melakukan pembayaran, aku terjaga," kata laki-laki itu. "Lalu apa masalahmu?" tanya Abu Nawas. "Kemudian aku menceritakan mimpiku itu kepada teman dan tetangga. Dan tak usangka-sangka mimpiku itu tersebar kemana-mana. Ketika Tuan Hakim mendengarnya, ia langsung ke rumah mencariku dan menyita rumahku dan isinya. Dia tidak peduli walaupun itu hanya terjadi dalam mimpi. Karena aku dianggap melanggar hukum. Menurut dia, mestinya aku segera melaporkan tentang mimpiku kepadanya, kemudian langsung melakukan pembayaran. Kini aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tolonglah aku, wahai Abu Nawas." Laki-laki itu bercerita. Abu Nawas gemas mendengar pengaduan laki-laki itu. Ia menyanggupi akan membantu laki-laki itu dan berjanji akan mengembalikan semua kekayaan yang telah dirampas oleh hakim dengan semena-mena. Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya. "Kita wajib membantu orang yang memang memerlukan pertolongan. Besok, tepat setelah sholat subuh, kita hancurkan rumah hakim yang terkenal zolim itu. Sekarang siapkan peralatan yang dibutuhkan," kata Abu Nawas dengan serius. Murid-murid Abu Nawas menyiapkan segala sesuatu tanpa membantah sedikit pun. Setelah mengerjakan sholat berjamaah, Abu Nawas bersama muridnya berangkat menuju rumah sang hakim. Muridnya berangkat menuju rumah hakim, dan tanpa perintah lagi mereka mulai menggempur rumah sang hakim.
Tuan Hakim yang sedang tidur lelap tiba-tiba terbangun karena kegaduhan itu. Karena jumlah murid Abu Nawas yang begitu banyak, Tuan Hakim tidak berani mencegah. Ia berlari menuju istana untuk melaporkan kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas pun segera dipanggil menghadap Baginda. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau dan murid-muridmu ini merobohkan rumah Tuan Hakim?" tanya Baginda. "Benar, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu? Bukankah engkau tahu bahwa perbuatan seperti itu tergolong tindakan pidana dan bisa dihukum?" tanya Baginda. "Baginda yang mulia, sebenarnya yang menyebabkan hamba nekat berbuat begitu hanya karena mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Hanya karena mimpi?" tanya Baginda heran. "Betul, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Mimpi apa?" tanya Baginda penasaran. "Hamba bermimpi telah membeli rumah Tuan Hakim. Hamba merencanakan rumah Tuan Hakim yang telah hamba bayar itu untuk dijadikan masjid. Dari itulah hamba memerintahkan murid-murid hamba untuk merobohkannya," jelas Abu Nawas. "Undang-undang yang mana yang membenarkan perbuatan seperti itu, wahai Abu Nawas?" kata Baginda mulai marah. "Undang-undang yang dirancang oleh Tuan Hakim sendiri, Baginda junjungan hamba," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Apa maksudmu?" tanya Baginda belum mengerti. Abu Nawas lalu bercerita tentang nasib laki-laki yang malang itu. Mendengar cerita Abu Nawas, Baginda Raja naik pitam. Itu betul-betul perbuatan yang tidak masuk akal. "Hai Hakim, benarkah apa yang diceritakan Abu Nawas?" tanya Baginda kepada Hakim itu. "Sepenuhnya benar, tuanku yang mulia," jawab Tuan Hakim dengan tubuh gemetar. "Engkau sebagai hakim mestinya tidak melanggar undang-undang. Engkau seharusnya menjaga menerapkan undang-undang dengan baik dan adil. Namun, engkau dengan kekuasaan yang aku berikan malah merobek-robek keadilan dengan melakukan penyitaan harta orang lain hanya karena mimpi." Murka Baginda kepada Hakim. "Ampun Baginda yang mulia," jawab Hakim. "Itu adalah perbuatan yang paling memalukan yang pernah aku dengar. Sekarang engkau harus mengembalikan semua harta dan rumah yang engkau sita." Kepada laki-laki itu, murka Baginda lebih lanjut. Di samping harus mengembalikan harta dan rumah, Tuan Hakim yang zalim itu juga mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Abu Nawas telah mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Hakim yang jahat kok biasanya membuat undang-undang sendiri. Memang berlian
harus digosok dengan berlian. Mengobati penyakit aneh. Kali ini kisah Apu Nawas akan menyajikan tentang cara mengobati penyakit aneh yang diderita oleh pangeran. Alkisah, sang pangeran sedang sakit. Puluhan tabib telah dikerahkan untuk menyembuhkan pangeran. Namun, apa yang terjadi sungguh mengherankan, karena jangankan mengobati penyakit pangeran, mengetahui penyakitnya saja tidak tahu. Para tabib yang terkenal menyerah tanpa bisa berbuat banyak. Maka tak ada jalan keluar kecuali mengadakan sayembara. Raja memerintahkan agar sayembara diumumkan secara cepat. Sayembara ini boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tak kecuali oleh para penduduk negeri. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan ini dalam waktu beberapa hari saja berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, dari ratusan peserta itu, tak ada satupun dari mereka yang berhasil mengobati sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa salah seorang rakyatnya yang bernama Apu Nawas mungkin bisa menolong, karena selama ini belum pernah ada masalah yang tidak berhasil dipecahkannya. Ayo, kenal lagi tuh si Apu Nawas. Harus menaati perintah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau tidak bisa, dipotong nanti kepalanya. Hukuman pancung itu. Raja sahabat Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harapan. Apu Nawas pun segera diundang ke negeri tetangga. Apu Nawas sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang karena Apu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Apu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan perlengkapan lengkap saja tak mampu mengobati penyakit sang pangeran. Bahkan penyakitnya saja tak diketahui sakit apa. Bisa tidak ya Apu Nawas mengobati penyakit sang pangeran ini? Semua pandangan tertuju ke Apu Nawas. Namun Apu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Apu Nawas dipersilakan memasuki
kamar sang pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri pangeran dan duduk di sisinya. Dialog Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan pangeran saling berpandangan beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering menyusuri pelosok negeri, dan orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkah salah satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham, wahai Abu Nawas," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Rasanya kurang bijaksana kalau hamba jelaskan sekarang," jawab Abu Nawas. Raja pun akhirnya memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi ke desa sebelah utara. Setelah 2 hari, Abu Nawas pergi, dan sekembalinya ke istana, dia langsung menemui sang pangeran. Abu Nawas membisikkan sesuatu ke pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghampiri raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" balas raja bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, jelas Abu Nawas. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," kata raja penuh ragu, "cinta itu buta, baginda. Bila kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." "Hah?" Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak oleh raja. Sang pangeran
adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah permata amat indah. Selamat ya Pak Abu Nawas, jangan lupa yang menulis ini diciprati sedikit saja permatanya ya. Itulah kisah Abu Nawas yang mengobati penyakit aneh. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini kan hanya sebuah cerita dari Abu Nawas.
Abu Nawas lagi-lagi bikin ulah. Kali ini benar-benar membuat raja marah besar. Saking marahnya, akhirnya raja pun berperintah pada seluruh rakyatnya agar membuang air besar ke rumah Abu Nawas selama 1 minggu. Namun, rupanya perintah raja sudah diketahui oleh Abu Nawas. Dengan berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang buat melawan raja tanpa melanggar aturan. Tiba saatnya orang-orang pun berbondong-bondong ke rumah Abu Nawas dengan berniat membuang air hajat. Abu Nawas yang sudah lama menunggu di rumahnya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau buang hajat di rumahnya untuk masuk satu persatu. Mulai dengan orang pertama, saat ia sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja terdengar suara gedebuk. Pukulan balok menghantam kepala orang tersebut, sehingga orang itu pun kesakitan dan lari terberit-berit. Demikian pula yang terjadi dengan orang-orang selanjutnya. Rupa-rupanya sang pelakunya adalah Abu Nawas yang memang sengaja menunggui orang-orang yang sedang buang hajat di rumahnya. Demikianlah kejadian itu terjadi pada hari pertama. Hingga akhirnya orang-orang pun tidak berani kembali ke rumah Abu Nawas. Dan mereka pun melaporkan kejadian ini kepada raja. Hal ini semakin membuat raja bertambah marah. Diperintahkannya lah prajurit untuk menangkap Abu Nawas ke hadapan pengadilan kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, tanpa melawan, Abu Nawas pun dibawa pengadilan istana. Tiba di sana, raja pun mulai menyidangkan Abu Nawas. Abu Nawas, tahukah engkau akan kesalahanmu? Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas tegas. Kau telah melukai banyak orang yang sedang buang hajat di rumahmu. Atas perintahku, rajamu, yang berarti engkau melawan rajamu. Perintah Paduka bukannya melanggar ataupun pembelaan diri. Apa maksudmu? Perintah tuanku Paduka kan mereka harus buang hajat di rumah hamba. Tapi yang mereka lakukan bukan hanya buang hajat, melainkan juga kencing. Jadi merekalah yang melanggarnya, bukan hamba. Abu Nawas pun kemudian terbebas dari pengadilan tersebut dan tidak mendapatkan hukuman sedikit pun. Mencari keadilan dengan pedang. Kali ini akan menyajikan tentang kecerdikan si Abu Nawas dalam pengadilan ibu muda yang saling memperebutkan ibu kandungnya. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki ataupun merebutnya. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan perempuan mana yang sebenarnya ibu dari si bayi itu. Karena berlarut-larut, terpaksa hakim meminta bantuan. Akhirnya, Baginda Raja turun tangan
taktik dan rayuan digunakan. Namun tetap saja kedua ibu saling ngotot mempertahankan. Baginda putus asa, mengingat tak ada cara lain lagi. Seperti biasanya, raja memanggil Abu Nawas, dan Abu Nawas harus menggantikan hakim untuk sementara waktu. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan hari itu, namun ia menunda sampai hari berikutnya untuk mencari akal. Keesokan harinya, sidang pengadilan mulai dilanjutkan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan dan memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu dengan heran dan saling pandang. "Sebelum aku mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu secara serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka aku dengan sangat terpaksa akan membelah bayi itu menjadi 2 sama rata," jawab Abu Nawas mengancam para perempuan itu. Perempuan pertama sangat girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong, jangan kau belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas pun tersenyum lega mendengar penuturan perempuan kedua itu. Sekarang topeng mereka sudah terbuka, dan Abu Nawas pun segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkannya kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Baginda menawarkan Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan. Akan tetapi, Abu Nawas menolaknya. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa sebagai orang desa. Abu Nawas lebih suka hidup sederhana dan tidak gila jabatan seperti zaman sekarang ini. Memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyungguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras. Seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya, tak baik dari pegawai pemerintah yang satu ini. Kisahnya, Alkisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan dari kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Tentu saja harulah Baginda senang mendengarnya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua warga berani begitu saja menghadap dan
menyampaikan berita hangat kepada Baginda. Hahaha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide-ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang sangat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda girang. Karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, guman si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh. Penjaga itu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku." Kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda. "Terima kasih, Paduka junjungan hamba. Bila diperkenakan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu Baginda memanggil Algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangannya. Abu Nawas
dipersilakan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, Algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Kata Baginda belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang." "Wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas menjelaskan. "Hah? Bukan kepalang murka Baginda." Tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu dipanggil untuk masuk. Baginda berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman pecut kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima perintah Baginda. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena pecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagai pecutan dengan pengawal itu. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapatkan hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali pecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda." Kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Agaknya masih bisa dilanjutkan lain kali ketemu dengan cerita Abu Nawas yang lain. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati para pembaca. Ini hanya sebuah kisah cerita dan dongeng belakang. Kaya tanpa bekerja. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan orang ini. Dia tidak bekerja, namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan masakan oleh istrinya yang setia. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang pertualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Sekilas rumah tangga Abu Nawas, kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda
yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Tuhan Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengakui tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan sehingga tak mampu memberikan nafkah. Suamiku, kapan kau berikan sebuah gaun indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja, ucap istri Abu Nawas. Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas, kalau begitu mintalah upah, sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadahan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya Abu Nawas terdengar oleh salah satu seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak kepada Abu Nawas. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, teriak Abu Nawas untuk sekalian, dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. Istriku, aku memang wali Allah, dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Abu Nawas. Tapi tetangga Abu Nawas tadi tidak terima kalau uang yang dilemparnya menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lempar tadi. Itu milikku, ucap tetangga itu. Menang dalam sidang. Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah, jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Tak lama kemudian, mereka sudah di pengadilan dan menjalani sidang. Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas? Tanya hakim. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan misalnya, jubah saya, kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya, jawab Abu Nawas.
Tapi itu semua memang milikku, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Hahaha, itulah kisah Abu Nawas lucu. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yaitu selalu berdoa dengan ikhlas, kerjalah kalau ingin mendapatkan uang, jangan usil, dan harta di dunia hanya dititipkan, jangan lupa sedekah. Sekian cerita kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak baik.